Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang argumen deduktif 1, argumen mutlak, yang beranggotakan saya sendiri, Tabarani Aprilia Susanti, NPM 59, dan rekan saya, Afrilia Putri Permatasari, NPM 64, Bagas Nur Setia, NPM 66, Puji Agustina, NPM 69, Abhirama Arya Putra, NPM 76, dan Muhammad Rihan Gardadewana, NPM 85. Logika kategorikal. Logika kategorikal adalah logika yang didasarkan pada hubungan inklusi dan eksklusi di antara kelas atau kategori. Sebagaimana dinyatakan dalam klaim kategorikal, metodenya sudah ada sejak zaman Aristoteles, dan itu adalah bentuk utama yang diambil logika di antara orang-orang paling berpengetahuan selama lebih dari 2000 tahun. Selama waktu itu, semua jenis lonceng dan peluit ditambahkan ke teori dasar, terutama oleh para biarawan dan sarjana lainnya selama periode abad pertengahan. Logika kategoris berguna dalam mengklarifikasi dan menganalisis argumen deduktif, tetapi ada alasan lain untuk mempelajari subjek ini. Tidak ada cara yang lebih baik untuk memahami struktur logis yang mendasari bahasa kita sehari-hari selain mempelajari bagaimana memasukkannya ke dalam jenis istilah formal. Nah, yang selanjutnya yaitu klaim kategoris. Sebuah klaim kategoris mengatakan sesuatu tentang kelas atau kategori sesuatu. Minat kami terletak pada klaim kategori dari bentuk standar tertentu. Sebuah klaim kategoris bentuk standar adalah klaim yang dihasilkan dari meletakkan nama atau deskripsi kelas ke dalam struktur kosong berikut. Semua bla 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 adalah bla bla bla. Nah, contoh, semua Presbyterian adalah orang Kristen. Nah, ungkapan yang kosong adalah ketentuan. Salah satu yang masuk ke kosong pertama adalah istilah subjek klaim, dan salah satu yang masuk ke kosong kedua adalah istilah predikat. Jadi Kristen adalah istilah predikat dari contoh pertama di atas dan istilah subjek dari contoh ketiga. Yang selanjutnya ada diagram Venn. Setiap bentuk standar memiliki ilustrasi grafis tersendiri dalam diagram Venn, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1-4. Dinamakan setelah ahli logika Inggris John Venn. Diagram ini secara tepat mewakili 4 ide klaim kategoris bentuk standar. Dalam diagram lingkaran, memiliki kelas yang dinamai dengan istilah area yang diarsir mewakili area yang kosong, dan area yang berisi X mewakili area yang tidak kosong, yang berisi setidaknya satu item. Area yang kosong adalah area yang klaimnya tidak mengatakan apa-apa, itu mungkin ditempati atau mungkin kosong. Bisa diperhatikan bahwa dalam diagram untuk klaim A, area yang berisi anggota kelas S yang bukan anggota kelas P diarsir, yaitu kosong. Jadi diagram tersebut mewakili klaim semua S adalah P, karena tidak ada S yang tersisa yang bukan P. Demikian pula dalam diagram untuk klaim E, area tempat S dan P tumpang tindih adalah kosong. Setiap S yang juga merupakan P telah dihilangkan, oleh karena itu tidak ada S adalah P. Untuk tujuan kita dalam pasal ini, kata sebagian berarti setidaknya satu. Jadi, diagram ketiga mewakili fakta bahwa setidaknya satu S adalah P, dan X di area di mana dua kelas tumpang tindih menunjukkan bahwa setidaknya ada satu benda yang mendiami area ini. Terakhir, diagram terakhir menunjukkan sebuah X di area lingkaran S yang berada di luar lingkaran P, yang mewakili keberadaan setidaknya satu S yang bukan merupakan P. Selanjutnya yang D ada terjemahan dalam bentuk standar. Ide utamanya adalah untuk mengambil klaim biasa dan mengubah menjadi klaim kategoris bentuk standar yang persis setara. Kami akan mengatakan bahwa ada dua klaim setara jika dan hanya jika mereka benar dalam semua dan keadaan yang sama persis. Sama yaitu
dalam keadaan apapun salah satu dari mereka tidak dapat benar dan yang lainnya salah. Banyak klaim biasa dalam bahasa Inggris yang mudah diterjemahkan ke dalam bentuk standar. Klaim semacam setiap X adalah Y, misal kurangnya lebih tepat secara otomatis berubah menjadi klaim A, bentuk standar, semua X adalah Y, dan mudah untuk menghasilkan istilah yang tepat untuk mengubah anak di bawah umur tidak memenuhi syarat. Menjadi klaim elektronik, tidak ada anak di bawah umur yang memenuhi syarat. Semua klaim bentuk standar dalam bentuk waktu sekarang, tapi meskipun demikian, kita dapat menggunakan membicarakan masa lalu. Misalnya, kita dapat menerjemahkan ada makhluk yang beratnya lebih dari 4 ton yang hidup di Amerika Utara sebagai beberapa makhluk yang hidup di Amerika Utara adalah makhluk yang beratnya lebih dari 4 ton. Yang ketiga ada operasi kategoris. Yang pertama yaitu konservasi. Semua klaim E dan 1 tetapi bukan klaim A dan O, setara dengan kebalikannya. Setiap anggota dan pasangannya berikut adalah kebalikan dari yang lain. E. Tidak ada orang Norwegia yang merupakan orang Slavia. Tidak ada orang Slavia yang merupakan orang Norwegia. 1. Beberapa ibu kota negara bagian adalah kota-kota besar. Beberapa kota besar adalah ibu kota negara bagian. Yang kedua adalah ada observasi, yaitu semua kategoris dari keempat jenis A, E, I, dan O setara dengan bagian depannya. Berikut beberapa contoh. Setiap klaim adalah bagian depan dan anggota lain dari pasangan. Yang J, semua Presbyterian adalah orang Kristen. Tidak ada Presbyterian yang non-Kristen. Yang E, tidak ada ikan yang mamalia. Semua ikan bukan mamalia. Yang I, beberapa warga negara adalah pemilih. Beberapa warga bukan pemilih. Yang O, beberapa kontestan bukanlah pemenang. Beberapa kontestan bukan pemenang. Pertentangan. Menemukan kontrapositif klaim kategorikal dengan A. Mengganti tempat subjek dan istilah predikat seperti dalam konversi, dan B. Mengganti keduanya istilah dengan istilah pelengkap. Berikut contohnya. J. Semua orang Mongolia adalah Muslim. Semua non-Muslim adalah non-Mongolia. Yang O, beberapa warga bukan pemilih. Beberapa orang yang bukan pemilih bukan warga negara. Baik, selanjutnya saya Puji Agustina akan menjelaskan tentang silogisme kategori. Sebuah silogisme adalah argumen deduktif dua premis. Oleh karena itu, silogisme kategoris adalah silogisme yang setiap klaimnya merupakan klaim kategoris bentuk standar dan di mana tiga istilah masing-masing muncul tepat 2 kali dalam 2 klaim. Sebagai contoh berikut, semua orang Amerika adalah konsumen. Beberapa konsumen bukanlah demokrat. Oleh karena itu, beberapa orang Amerika bukanlah demokrat. Perhatikan bagaimana masing-masing dari 3 istilah orang Amerika, konsumen, dan demokrat muncul tepat 2 kali dalam 2 klaim yang berbeda. Jadi istilah silogisme kadang-kadang diberi label sebagai berikut. Yang pertama, istilah utama adalah suku yang muncul sebagai suku predikat kesimpulan silogisme. Yang kedua, istilah kecil, yaitu istilah yang muncul sebagai istilah subjek dari kesimpulan silogisme. Yang ketiga, jangka menengah, yaitu istilah yang muncul di kedua premis tetapi tidak sama sekali di kesimpulan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan istilah dalam silogisme kategoris. Di sini saya akan menjelaskan gambar yang tertera di layar Anda. Simbol yang paling sering digunakan untuk ketiga istilah ini adalah P untuk istilah utama
S untuk jangka waktu kecil, dan M untuk jangka menengah. Kami menggunakan simbol-simbol ini untuk menyederhanakan diskusi. Dalam silogisme kategoris, masing-masing premis menyatakan hubungan antara suku tengah dan salah satu suku lainnya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut, jika kedua premis melakukan tugasnya dengan benar, yaitu jika hubungan yang tepat antara S dan P ditetapkan, dinyatakan melalui suku tengah M, maka hubungan antara S dan P yang dinyatakan oleh kesimpulan harus mengikuti, yaitu argumen valid. Jika Anda tidak jelas tentang konsep validitas, ingat, sebuah argumen valid jika dan hanya jika premisnya tidak mungkin benar sedangkan kesimpulannya salah. Ini hanyalah cara lain untuk mengatakan bahwa dulu premis argumen yang valid benar, apakah itu benar atau tidak, maka kebenaran kesimpulan akan dijamin. Saya Abirama Arya Putra akan menjelaskan tentang silogisme kategoris dengan premis yang tak dinyatakan. Banyak silogisme kategoris dalam kehidupan nyata memiliki premis yang tidak dinyatakan. Contohnya yaitu Anda tidak boleh memberikan tulang ayam kepada anjing. Mereka bisa tersedak. Argumen pembicara bertumbuh pada premis yang tidak dinyatakan bahwa Anda tidak boleh memberi anjing hal-hal yang membuat mereka tersedak. Dengan kata lain, ketika dijabarkan secara lengkap adalah semua tulang ayam adalah benda yang bisa membuat anjing tersedak. Tidak ada hal yang dapat membuat anjing tersedak, dan hal itu harus Anda berikan kepada anjing. Oleh karena itu, tidak ada tulang ayam yang harus diberikan kepada anjing. Selanjutnya, silogisme kehidupan nyata. Sebelum menggunakan diagram Venn untuk menentukan validitas argumen kehidupan nyata, ada baiknya menggunakan huruf untuk menyingkat setiap kategori yang disebutkan dalam argumen, terutama masalah kenyamanan. Lebih mudah menulis surat daripada menulis frasa yang panjang. Silogisme yang paling umum di dunia, yaitu dalam bentuk seperti ini: semua AS adalah BS, semua B adalah C, semua AS adalah CS. Beberapa versi kehidupan nyata lebih mudah dikenali daripada yang lain. Berikut contohnya, yaitu akord dalam lagu itu semuanya adalah akord minor karena masing-masing memiliki sepertiga rata, dan itu secara otomatis menjadikan akord minor. Satu lagi contohnya yaitu Jim akan melakukan diet setiap hari minggu depan. Jadi Anda bisa mengharapkan dia menjadi pemarah sepanjang waktu. Dia selalu pemarah saat dia diet. Silogisme paling umum kedua di dunia. Jika silogisme nyata ternyata tidak memiliki bentuk yang dijelaskan pada kotak sebelumnya, ada kemungkinan besar ia memiliki bentuk ini. 1. Semua S adalah BS. 2. Tidak ada B adalah C. 3. Tidak seperti CS. Berikut contohnya. Telur dan susu jelas merupakan produk hewani, dan karena vegan sejati sama sekali tidak makan produk hewani, mereka pasti tidak makan telur atau susu. Aturan metode pengujian validitas. Metode diagram pengujian silogisme untuk validitas bersifat intuitif, tapi ada metode yang lebih cepat yang menggunakan 3 aturan sederhana. Aturan-aturan ini didasarkan pada 2 ide. Yang pertama telah disebutkan, klaim kategoris alternatif dan negatif. Ide lainnya adalah tentang distribusi. Syarat-syarat yang muncul dalam klaim kategori adalah terdistribusi atau tidak terdistribusi. Klaim tersebut mengatakan sesuatu tentang setiap anggota kelas dari nama istilah atau tidak. 3 dari klaim bentuk standar mendistribusikan satu atau lebih istilah mereka. Pada gambar 15, huruf yang dilingkari berarti istilah yang terdistribusi, dan huruf yang tidak dilingkari berarti istilah yang tidak terdistribusi, seperti yang ditunjukkan gambar. Klaim "-A mendistribusikan tentang subjeknya, klaim "-O mendistribusikan tentang predikatnya, klaim "-E mendistribusikan keduanya, dan klaim "-I tidak mendistribusikan keduanya." Jika kita sekarang dapat menyatakan ketiganya aturan silogisme. Sebuah silogisme valid jika dan hanya jika semua kondisi ini terpenuhi. 1. Jumlah klaim negatif di premis harus sama dengan jumlah klaim negatif di konklusi, karena kesimpulannya selalu satu klaim. Ini menyiratkan bahwa tidak ada silogisme yang valid yang memiliki 2 premis negatif.
2. Setidaknya satu premis harus mendistribusikan suku tengahnya. 3. Setiap istilah yang didistribusikan di kesimpulan silogisme harus didistribusikan di premisnya. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.